Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua calon guru profesional. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang yaitu Nur Ainun Fadila Idris, Sri Dinda Lestari Ismail, Cindy Sandra Onsu, dan Ispawati Malinta. Pada video ini, kami akan membahas mengenai teori belajar dan motivasi belajar anak. Bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Nah, pertama kita akan membahas mengenai teori behavioristik. Teori ini tidak mengakui adanya kecerdasan, minat, bakat, dan perasaan individu dalam proses belajar. Dengan kata lain, teori behavioristik hanya memandang individu dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Contoh penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran selama mengajar, guru lebih banyak memberikan instruksi dan lebih aktif dalam memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Kedua, teori sosial kognitif. Teori ini menjelaskan tentang tahapan perkembangan kognitif individu. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Contoh penerapan dalam pembelajaran guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak, karena bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Teori konstruktivisme. Teori ini memberikan kebebasan terhadap individu untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, teknologi, dan hal lain yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Contoh penerapan dalam pembelajaran guru memberikan pikiran siswa bekerja secara mandiri, mengembangkan kegiatan inquiry di setiap pembelajaran, memunculkan rasa keingintahuan terhadap suatu masalah tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model-model pembelajaran, apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama adalah cooperative learning, adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Model ini terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme karena teknik pembelajaran ini melibatkan siswa untuk membina sendiri secara aktif untuk memperoleh pengetahuan dan sebagainya. Inquiry. Inquiry ini adalah model belajar yang mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Model ini terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme karena model ini menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk selanjutnya pencarian pengetahuan secara mandiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara meningkatkan motivasi pelajar. Cara memotivasi tiap anak atau siswa berbeda tergantung pada akar permasalahan dan juga pada faktor usia. Contoh kasus misalnya pada Tania yang berumur 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Untuk memotivasi Tania, bisa kita mulai dengan mencari tahu apa penyebab permasalahan Tania, dan ini membutuhkan kerjasama dengan pihak orang tua. Bisa jadi ada faktor lingkungan turut mempengaruhi Tania, sebab lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kemudian, pendekatan secara personal kepada Tania dengan membangun rasa aman dan nyaman, memberi perhatian pada Tania untuk guru mengetahui faktor yang menyebabkan Tania memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Ini sebagai jalan untuk mengamati. Dari hal-hal ini, guru bisa menggali apa kemampuan yang dimiliki Tania, motivasi yang bisa guru berikan kepada Tania untuk meningkatkan keinginan belajar Tania, karena setiap anak didik memiliki pendekatan yang berbeda dalam belajar, sebab kemampuan penyerap ilmu juga tidak sama tingkatannya tiap anak didik. Setelah itu, guru dapat dengan mudah memberi dukungan dan perhatian pada anak didik ini. Hal ini dapat memberikan referensi untuk guru dalam memaksimalkan pembelajaran.
Untuk meningkatkan kemampuan Tania sebagai guru, jangan hanya fokus menargetkan hal-hal berlebihan atas kemampuan anak jika tidak sesuai dengan kenyataan. Memberi target, nilai dan hasil yang tinggi pada anak yang tidak memiliki kemampuan memadai hanya akan membuat anak stres, takut, dan akhirnya malas belajar. Guru bisa membuat pembelajaran yang enjoy dengan Tania, misalnya belajar sambil bermain. Cara ini akan membuat anak lebih rileks, senang belajar. Belajarkan Tania dengan kemampuan yang rendah dan masih berumur 7 tahun hanya didasarkan pada teori, membaca, atau hal-hal yang sifatnya kontekstual akan membuat anak menjadi bosan. Guru bisa lakukan dengan berekspresi dan berkarya menghasilkan sesuatu yang lebih nyata. Kasus lain terjadi pada Samuel berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Jadi yang pertama harus dilakukan pendekatan pada Samuel untuk mencari tahu alasan atau peristiwa sehingga Samuel memiliki perasaan takut gagal. Kedua, memberikan motivasi Samuel bahwa kegagalan merupakan hal yang wajar. Ketiga, membantu Samuel mempelajari perilaku yang layak dan memberi aspirasi daripada menghukum atau mengkritiknya agar tidak menimbulkan ketakutan pada saat mengemukakan pendapat dan memberikan kepercayaan diri untuk Samuel. Pada kasus Sandra berusia 13 tahun, dia merasa tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Yang pertama harus dilakukan adalah melakukan pendekatan secara emosional dengan menanyakan perasaan Sandra dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua adalah memberi arahan atau nasihat kepada Sandra agar menanamkan sikap menghargai orang serta memberikan contoh dampak buruk dari meremehkan orang lain atau menjelaskan manfaat dari menghargai orang lain. Yang ketiga adalah membuat kesepakatan dengan Sandra agar berupaya menjadi pribadi yang rendah hati dan memiliki keyakinan bahwa setiap orang memiliki kesetaraan. Contoh gambaran permasalahan berikutnya yaitu siswa bernama Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya sementara orang tuanya ini tidak dapat dihubungi. Rencana yang dilakukan untuk meningkatkan minat belajar Robert adalah melalui 3 tahapan, yaitu mengenali masalah yang dihadapi oleh Robert. Dalam hal ini, orang tua tidak dapat dihubungi, maka dengan mencari informasi lewat orang-orang terdekat, misalnya teman atau tetangga. Tahapan berikutnya memberikan dukungan dan dengan mencarikan solusi dan membantu Robert dalam menyelesaikan permasalahannya. Tahapan yang terakhir adalah membuat kesepakatan dengan Robert untuk berusaha meningkatkan minat belajarnya disertai pemberian reward apabila Robert mampu melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi kesimpulannya sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menerapkan teori pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik dan mampu memahami dan memotivasi peserta didik. Terima kasih.